Rahmat turun dari salib. Kalau kita melihat dan merenungkan tentang salib, maka betapa luar biasanya apa yang Tuhan kita Yesus Kristus perbuat di atas kayu salib. Itu adalah sumber segala perkara, sumber segala berkat, sumber keselamatan bagi kita. Kita akan melihat tentang 3 perkataan Tuhan yang Tuhan katakan di atas kayu salib. Bagaimana dari perkataan itu kita menerima anugerah, kita merasakan, kita diberkati oleh perkataan-perkataan yang di atas kayu salib. Dan itulah rahmat Allah. Kita terlebih dahulu membaca Titus pasal 2 ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Amin, saudara. Dan itulah salib Kristus. Kita terlebih dahulu membuka di dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah kalimat pertama yang keluar dari mulut Tuhan kita pada waktu dia disalib. Dan tidak kebetulan kalimat pertama ini juga adalah satu doa syafaat kepada Bapa. Satu doa yang dinaikkan dari atas kayu salib. Kalau kita mau sedikit merenungkan peristiwa yang terjadi, lalu kita bandingkan dengan perkataan ini, maka kita melihat bagaikan kita di dalam satu kegelapan, tiba-tiba ada secercah sinar. Saudara bisa bayangkan saat itu ya, bagaimana keadaan di bawah kayu salib itu. Kebencian memuncak, segala sesuatu dicurahkan di atas kayu salib. Bagaimana bangsa Yahudi, imam-imam, mereka mengolok-olok Yesus. Para serdadu tanpa rasa kasihan sedikit pun, mereka memperlakukan Yesus tidak ubahnya seperti seorang penjahat kelas kakap. Mereka tidak tahu, ya, mereka cuma melaksanakan tugas. Tetapi di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kebencian, di tengah-tengah kegelapan, Yesus berkata kepada Bapa, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, kalau orang sudah menghadapi penderitaan itu biasanya gimana, saudara? Sumpah serapa keluar, caci maki keluar, itu sudah wajar. Orang yang mau dihukum mati, dia pasti mengalami pergumulan yang luar biasa. Belum lagi kalau dia disiksa. Paling tidak, pasti dia berteriak-teriak kesakitan. Tapi Yesus tidak, sama sekali tidak. Dia tidak mencaci, dia tidak memaki, dia tidak menyumpai, dia tidak mengutuk, bahkan dia mengeluh saja, berteriak kesakitan saja tidak. Tapi yang keluar justru perkataan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus disakiti, disiksa, tapi sama sekali dia tidak mengucapkan sumpah serapah. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Yesus sudah mengucapkan perkataan yang luar biasa di atas kayu salib. Lalu saudara berkata, "Oh ya, karena Dia adalah Tuhan, maka Dia bisa berkata, tapi kita kan masih manusia." Coba kita sekarang baca Kisah 7 ayat 60. Ternyata bukan masalah Tuhan atau manusianya, saudara. Di dalam Kisah 7 ayat 60, kita mendapatkan perkataan yang serupa yang diucapkan oleh Stefanus ketika ia dirajam. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Luar biasa, saudara. Ternyata kasih ini bisa kita miliki. Stefanus sama seperti, bahkan dia bukan hamba Tuhan. Alkitab mencatat dia cuma seorang diaken, pembela sidang. Diaken itu bukan pelayan mimbar, pelayan meja, pengurus
Tapi sudah dia bisa berkata ketika dia dirajam sampai mati, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini atas mereka. Ini bukan sekedar lip service. Banyak orang berkata tentang pengampunan, tetapi apakah sungguh-sungguh hatinya mengampuni? Belum tentu. Tapi perkataan Yesus ini bukan sekedar lip service. Perkataan Stefanus juga bukan sekedar lip service. Bukan karena dia Kristen, karena dia Tuhan, dia harus memberi contoh. Bukan. Tapi benar-benar keluar dari hatinya yang paling tulus, paling dalam. Mengapa? Apa buktinya? Kalau perkataan Yesus bukan lip service, kalau doanya bukan lip service. Karena doanya didengar, saudara. Langsung dijawab oleh Bapa. Dia kan berdoa, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dan Bapa benar-benar mengampuni. Kalau saudara baca, ketika Yesus mati di atas kayu salib, kepala pasukan Romawi langsung bertobat. Dia berkata, orang ini benar adalah anak Allah. Langsung selamat. Itu doa Yesus. Paulus selamat karena doa Stefanus. Stefanus bukan lip service. Dia berkata, jangan engkau tanggungkan dosa ini atas mereka. Saulus yang masih satu namanya Saulus. Dia yang menjaga barang-barang daripada orang yang merajam itu. Tapi dialah yang diselamatkan oleh karena doa. Jadi saudara-saudara luar biasa. Yesus bukan seperti Yunus. Kalau Nabi Yunus, saudara baca di riwayat Yunus, dia berkhotbah menyelamatkan orang Niniwe. Tapi ketika orang Niniwe selamat, getun dia. Tahu gitu aku tidak berkhotbah. Tidak, Yesus bukan seperti itu. Yesus ucapkan itu dari hati yang paling dalam. Bapa ampuni mereka. Haleluya. Ampuni, itu berita pertama yang kita dapat. Ampuni. Saudara, ampuni orang yang bersalah kepada saudara. Kasih itu mengampuni. Amin, saudara. Kasih itu memberi, dan pemberian yang paling besar, pemberian yang paling mulia adalah pengampunan. Saya tahu tentu tiap saudara banyak disakiti hati oleh si A, oleh si B, mungkin oleh orang-orang di dalam rumah sendiri. Tapi ampuni mereka, saudara-saudara. Kita belum apa-apa. Kita belum disakiti seperti Yesus. Ini adalah kewajiban kita. Tapi kita harus tahu bahwa permintaan Tuhan ini masuk akal. Karena apa? Karena kita sudah menerima pengampunan terlebih dahulu. Tuhan sudah berikan kepada kita. So itu Tuhan mau juga kita mengampuni. Inilah anugerah yang pertama. Sebelum saya beranjak, mari kita membaca beberapa ayat. Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Berarti kalau kita memberkati, kita juga diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ternyata ketika kita melepaskan berkat, melepaskan pengampunan, yang pertama-tama diberkati adalah kita sendiri. Terakhir Lukas pasal 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saya percaya dengan kekuatan Roh Kudus kita dapat melakukan itu. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Haleluya. Yang kedua, kita baca Lukas pasal 23 ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Inilah kalimat kedua, percakapan antara tiga orang yang disalib. Kita melihat ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Dua orang disalib, satu di kanan, satu di kiri Yesus.
Yang satu nyaris selamat, yang satunya nyaris tidak selamat. Mobil yang mana sudah? Nyaris tidak selamat. Karena yang nyaris selamat ini berarti dia hampir selamat, tapi tidak selamat. Sedangkan yang satu, dia hampir tidak selamat, tapi selamat. Kita melihat di sini bagaimana kemurahan Tuhan yang luar biasa. Penjahat yang selamat, tidak tahu yang kanan atau yang kiri, karena Alkitab tidak berbicara. Katakanlah yang kanan lah. Penjahat ini adalah orang yang belum pernah jadi anggota jemaat gereja. Belum pernah melayani, bahkan belum pernah masuk gereja. Tapi karena saat itu dia percaya kepada Yesus. Dia bertobat lebih dahulu. Kalau sudah baca ayat-ayatnya, dia bertobat. Pertobatannya itu dia nyatakan kita ini memang seharusnya dihukum. Artinya dia menyadari kalau dia salah, dia berdosa. Bertobat, percaya kepada Yesus, selamat. Luar biasa bukan? Tapi jangan dijadikan ukuran ini. Ini kemurahan. Firman Tuhan berkata bahwa keselamatan itu adalah anugerah, hadiah. Bukan perbuatan. Bukan upah, tapi hadiah. Jadi bukan karena kita melakukan sesuatu kebaikan, amal baik, lalu Tuhan selamatkan kita. Bukan. Tapi keselamatan itu pemberian. Cuma-cuma. Coba kita baca 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Jadi kita bisa selamat, sudah bisa percaya kepada Yesus. Pertama-tama anugerah. Tuhan berikan kasih karunia. Tapi jangan lupa juga, bukan berarti lalu manusia nggak punya tanggung jawab di sini. Tanggung jawab kita merespon dalam kesempatan yang Tuhan berikan. Makanya kesempatan itu jangan diabaikan, jangan dibuang. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Yesus, Tuhan memberikan kesempatan untuk saudara diselamatkan. Percayalah, Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia adalah Raja yang akan datang. Inilah yang terjadi kepada kedua penjahat. Tapi kalau kita mau mundur sejenak, kalau saudara baca di Matius maupun di Markus, tadi kan kita baca di Lukas. Kalau saudara baca di Matius, di Markus, maka di situ dikatakan apa? Pada awalnya, kedua penjahat ini mengolok-olok. Jadi nggak langsung. Jadi pada awal mereka disalib, masih awal-awal masih seger-segernya, kedua penjahat ini mengolok-olok Yesus. Dia memancing-mancing, ayo kalau kamu benar Allah, selamatkan dirimu, jangan lupa selamatkan kami juga. Lalu kita mulai berpikir, kenapa kok terus yang satu bertobat? Nah, ini kan pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Tadinya dia mengolok-olok kok, kenapa sekarang dia bertobat? Alkitab tidak menjelaskan. Tapi saya percaya, selain karena dia melihat Yesus lain dari yang lain, ada satu yang saya yakin menjadi sebab dia bertobat. Apa saudara? Doa Yesus tadi. Karena dia mendengar bagaimana Yesus berdoa untuk orang yang menyalibkan dia. Dia berkata, tidak mungkin ini, tidak masuk akal, tidak logis. Orang yang sudah disakiti, disalib, dihukum mati, masih mendoakan orang yang menghukum. Nah, saya yakin. Karena dia mendengar itu, lalu dia mulai disentuh oleh Roh Allah. Kalau begitu orang ini memang sungguh-sungguh, dia adalah apa yang dikatakan anak Allah. Jadi kalau kita mengampuni itu, sehendak langsung kita menyaksikan kasih Tuhan. Ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki, maka secara tidak langsung kita sudah menjadi saksi Kristus, saudara-saudara. Dan sebaliknya, kalau kita membalas, maka kesaksian kita hilang. Nah, saudara-saudara, ini juga satu pelajaran yang bisa kita tarik. Kita melihat di sini bagaimana Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara dan saya, kita selamat ini anugerah kemurahan Tuhan. Saudara, siapa kita ini? Kita tidak layak, hanya oleh belas kasihan kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita boleh ada, nama kita tercatat di sorga. Sebab itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Ini anugerah yang terbesar, keselamatan turun dari salib. Yang ketiga, di dalam Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai ayat 27. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu,
inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara, ada sesuatu yang indah sekali terjadi. Ketika Yesus dalam keadaan sekarat, dia masih ingat kepada ibunya yang melahirkan dia. Ya, memang kasih ibu itu sepanjang masa. Maria mengiring Yesus, mengikuti anaknya ini sampai di bawah kayu salib. Tidak ada yang bisa menandingi. Sebab itu jangan kita lupakan ibu kita. Ingat, Yesus pun ingat. Dalam keadaan sekarat, dia tidak lupa kepada ibunya. Dia masih ingat, dia masih peduli. Dia tidak mementingkan penderitaannya, tapi dia masih ingat ibunya. Tanggung jawabnya belum selesai. Dia serahkan itu kepada Yohanes untuk dirawat. Dan menurut sejarah, Maria masih sempat tinggal bersama Yohanes kurang lebih 15 tahun. Kemudian Maria dipanggil Tuhan dan Yohanes pergi menginjil. Jadi Yohanes pun menyelesaikan kewajibannya, kewajiban yang dia dapat dari Yesus di atas kayu salib. Ada sesuatu yang luar biasa, kepedulian ini. Yesus peduli ya kepada orang-orang yang dia kasihi dan orang-orang yang mengasihi dia. Apa buktinya? Orang yang mengasihi, dia mengiring Yesus sampai saat terakhir. Ada satu hal yang menarik, coba kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 35. Saya juga baru mendapat ini, saya merasa ini luar biasa ini ya. Sudah perhatikan ayat ini. Ini adalah nubuat yang Maria dapatkan ketika dia membawa bayi Yesus, dia serahkan di bait Allah. Nubuat yang dikatakan oleh Simeon. Waktu itu Maria masih muda. Dia sudah mendapat nubuat ini. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Perhatikan ini. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Kalau saudara sedikit mengerti bahasa Mandarin, ada pedang, ada pisau, lalu ada hati, dan ada darah. Ren itu artinya bertahan. Renai. Jadi saya tidak tahu, kadang-kadang ada kaitannya. Jadi kalau kata ren itu ada pisau, ada tao, lalu bawahnya ada hati, ada sin, lalu ada satu titik menandakan darah di situ. Maka itu adalah huruf ren. Jadi di sini kita melihat Maria sudah dinubuatkan bahwa dia harus bertahan. Meskipun dia punya anak yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tapi harganya yang dia harus pikul yaitu dia harus bertahan. Dia sabar sampai di bawah kayu salib. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara juga harus ren. Mengiring Tuhan itu perlu ren. Renai itu perlu. Coba kita baca sejenak di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Di situ ada kurang lebih 16 hal tentang kasih. Tapi kalimat yang pertama di situ katakan, kasih itu adalah sabar atau panjang sabar. Kalau bahasa Inggris dipakai kata long suffering, panjang sabar. Kalau bahasa Tionghoa, ai jiushi hengjiu renai. Kasih itu hengjiu itu panjang, lama, selamanya, renai. Jadi kita melihat di sini bagaimana Maria dia sabar, mengiring Tuhan. Dia sabar, dia renai sampai di bawah kayu salib. Saudara mau mengiring Tuhan sampai pada akhirnya? Harus, karena kalau tidak kita tidak selamat. Firman Tuhan berkata orang yang bertahan sampai pada kesudahannya dia selamat. Berarti kita harus bertahan. Apapun juga kita bertahan. Amin. Karena mengiring Tuhan itu banyak penderitaan. Kita akan alami banyak aniaya, banyak hal. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus bertahan sampai kepada kesudahannya. Dan kita pasti selamat. Dan bukan cuma itu, Tuhan akan memberi upah. Sudah bisa baca di dalam Yakobus pasal 5. Dikatakan orang yang sabar, orang yang bertahan akan menerima upah dari Tuhan yang luar biasa. So itu mari mulai kembali pengiringan saudara. Segarkan kembali. Biar Roh Kudus menyentuh kita. Kita mau bertahan. Jadi kita melihat bahwa perkataan ketiga ini berupa kepedulian. Yesus memperdulikan. Yesus saudara-saudara memelihara orang-orang yang mengasihi dia. Yang bertahan di dalam pengiringan kepadanya. Yesus tidak pernah lupakan. Sampai di kayu salib dia masih ingat. Waktu mati saja dia ingat, apalagi dia sekarang hidup dan berkuasa, saudara-saudara. Pasti dia akan memelihara, saudara. Rahmat turun dari salib. Yohanes 19 ayat 34.
Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Inilah kehidupan Yesus. Dia curahkan semuanya di atas kayu salib. Darahnya dia teteskan sampai habis. Kalau masih ada, dia akan teteskan semua. Dia tidak sisakan sedikit pun. Darah, air tubuhnya, cairan tubuhnya, semua tercurah di atas kayu salib. Dan oleh karena itu, kita selamat, kita lahir. Gereja lahir karena ada salib. Waktu seorang bayi dilahirkan, ibu mengeluarkan apa? Darah dan air, kan? Sama. Gereja Tuhan ada. Saudara dan saya ada. Karena di atas kayu salib, Yesus mencurahkan darah dan air. Tubuhnya diperas habis-habisan. Tidak sisakan tetes pun darahnya untuk kita semua. Sebab itu biarlah kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita mau bersyukur untuk selama-lamanya kita tidak akan melupakan salib ini. Dan jangan lupa Tuhan juga memberi kewajiban kepada kita. Biarlah itu kita pegang. Tuhan memberkati.